Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat semua dari Sabang sampai Merauke, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang ada di Indonesia, terkhusus kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Universitas Islam Indragiri. Nah, pada kali ini, pada pertemuan ini saya ingin mengupas tentang refleksi pertemuan mata kuliah pendidikan agama Islam yang membahas tentang tasawuf. Sahabat-sahabat semua, pada mata kuliah pendidikan agama Islam di Universitas Islam Indragiri merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Islam Indragiri. Nah, pada kali ini pendidikan agama Islam ini akan membahas tentang tasawuf. Apa itu tasawuf? Sejarah tasawuf, perkembangan tasawuf, kemudian ajaran-ajaran tasawuf dan lain sebagainya. Semuanya itu telah saya kupas melalui konten YouTube di channelnya Idris Indrawan Anak Parit. Hal ini sengaja saya buat agar rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua dari Sabang sampai Merauke bisa memutar kembali tayangan video YouTube yang membahas tentang tema-tema tertentu agar bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, pada mata kuliah pendidikan agama Islam yang membahas tentang tasawuf memiliki beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah pengantar tasawuf. Yang kedua, akhlak tasawuf. Kemudian yang ketiga, tasawuf dalam perkembangan modern. Yang keempat, tasawuf dan etos kerja. Yang kelima, tasawuf sunni. Yang keenam, tasawuf falsafi. Yang ketujuh, tasawuf dan tarekah. Kemudian yang kedelapan, khauf dalam tasawuf. Yang kesembilan, raja dalam tasawuf. Kemudian mahabbah dalam tasawuf, ma'rifah dalam tasawuf, fana dan baqa dalam tasawuf, dan yang terakhir itu adalah ittihad dan hulul dalam tasawuf. Nah, semuanya ini telah saya kupas melalui kontennya channel Idris Indrawan Anak Parit ya. Ini semua saya lakukan untuk memberikan pemahaman dan untuk memudahkan rekan-rekan semua, khususnya mahasiswa, dalam memahami ataupun dalam mempelajari khususnya bidang ilmu tasawuf. Ya. Memang saya akui di dunia yang serba canggih ini, kita yang di daerah memang banyak mengalami kendala-kendala dalam proses belajar menggunakan YouTube. Nah, diantaranya itu adalah terbatasnya jaringan internet yang ada di daerah. Nah, memang tidak semua di daerah itu mendapat jaringan internet yang bagus. Tapi pada dasarnya, kalaulah dalam konten YouTube itu kita saat belajar terbatasnya di daerah kita itu jaringan internet, maka kita bisa pada saat kita berada di tempat yang signalnya lebih bagus, itu bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan untuk belajar. Nah, dengan cara bisa menonton langsung atau melalui di-download ya. Di-download kemudian dipelajari di rumah. Nah, inilah kelebihan kita menggunakan belajar daring melalui tautan YouTube. Nah, sahabat-sahabat semua, sebenarnya di balik terbatasnya jaringan internet tersebut, saya mempunyai visi dan misi yang sangat besar menurut saya, atau mimpi yang besar. Saya ingin apa materi yang telah saya berikan dalam perkuliahan itu bisa mahasiswa ulang dan ulang kembali untuk mempelajarinya. Nah, kalaulah seandainya kita dalam perkuliahan itu fokus hanya kepada membuat makalah, membahas tentang suatu topik pembahasan,
atau mahasiswa merekam melalui audio. Nah, ini kan sangat terbatas sekali. Nah, makanya saya punya inisiatif untuk membuatkan sebuah video masing-masing pokok pembahasan menggunakan tautan YouTube ini agar mahasiswa itu mudah untuk belajar tentang khususnya mata kuliah ini ya. Nah, jadi tidak ada lagi batasan ruang dan waktu dalam belajar. Karena selama ini kita terpaku kepada tempat ya. Sehingga dalam belajar itu, khususnya di perkuliahan, mahasiswa itu selalu terbatas atau terkendala oleh jarak dan waktu serta tempat. Nah, tetapi di konten channelnya YouTube ini, dimanapun kita, kapanpun kita bisa belajar. Nah, tergantung lagi kepada individu masing-masing. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam pembuatan atau memberikan materi melalui tautan YouTube ini, saya, Idrus Indrawan Anak Parit, memang mengakui banyak hal, di sana sini masih terjadi kekurangan-kekurangan. Karena saya juga manusia biasa yang tempatnya silap ya. Nah, oleh karena itu, saya berharap kepada rekan-rekan semua, sejak dari Sabang sampai Merauke, khususnya kepada mahasiswa yang sedang belajar tentang pendidikan agama Islam yang membahas tentang tasawuf, dapat memberikan kritikan, saran, pendapat, dan masukan terhadap materi-materi yang telah saya uraikan sejak dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir yang membahas tentang tasawuf. Karena memang saya yakin dan percaya ada materi-materi yang saya sampaikan itu tidak lagi relevan dengan keadaan zaman. Atau materi-materi yang saya sampaikan itu ada yang kurang pas menurut pendapat rekan-rekan. Karena kita semua sebagai makhluk yang berpikir, otomatis tidak semua pendapat yang diuraikan oleh dosen, oleh guru itu bisa kita terima begitu saja. Karena kita selaku makhluk yang berpikir tentu memiliki tolak ukur tersendiri masing-masing. Oleh karena itu, saya berharap kepada rekan-rekan semua, silahkan nanti pilih 3 video dalam channelnya Idrus Indrawan Anak Parit yang membahas tentang tasawuf sejak dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15. Silahkan pilih 3 saja. Kemudian berikan kritikan, saran, dan pendapat kalian yang berkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan. Nah, silakan nanti kalian kembangkan apakah kalian melihat di berita TV, berita internet, atau berita yang lain dan dikaitkan dengan materi yang telah saya sampaikan. Nah, di sana akan terlihat perbandingan-perbandingan, kemudian perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan. Nah, disinilah nanti kalian bisa mengembangkan pola pikir dalam memahami materi yang telah saya sampaikan. Nah, dalam memberikan kritikan, saran, dan masukan itu tentu saja tidak sembarangan. Nah, haruslah berdasarkan kepada teori-teori yang ada atau referensi-referensi yang ada. Nah, referensi yang ada ini rekan-rekan bisa melihat di buku, di majalah, di koran, di jurnal, dan lain sebagainya untuk menguatkan pendapat rekan-rekan semua. Karena memang saya selaku dosen pengampu ini dan saya pribadi, saya memang bukan orang anti kritik. Nah, karena saya merasa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritikan dan saran serta pendapat kawan-kawan itu sangat saya harapkan. Dengan demikian, mudah-mudahan dapat menambah khasanah ilmu, menambah wawasan, dapat menambah masukan-masukan sehingga bisa memberikan suatu ilmu baru dan mungkin bisa dikaji secara ilmiah ke depannya. Nah, oke sahabat-sahabat semua, itu tadi harapan saya. Silahkan pilih 3 video yang ada di channelnya Idrus Indrawan Anak Parit. Kemudian silakan berikan masukan, kritikan, ataupun saran yang berkaitan dengan tema video yang kalian pilih.
Kemudian kaitkanlah dengan pendapat-pendapat atau referensi-referensi yang ada. Oke, sahabat-sahabat semua, semoga dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kita bersama. Dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan serta kekhilafan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.